Horas Amanginang, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita dari Injil Markus pasal 2 ayat 17 yang berbunyi demikian. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Injil Markus pasal 2 ini, kita akan melihat ada satu cerita yang luar biasa ketika Yesus di tengah-tengah kerumunan orang banyak dan dia menyembuhkan orang-orang sakit. Dan ada satu orang sakit yang dibawa dari atap rumah, dia diturunkan karena begitu banyak orang yang menghalangi mereka untuk bisa datang di hadapan Yesus. Dan Yesus melihat iman mereka yang sungguh luar biasa. Dan kita melihat lanjutan daripada cerita itu, dia makan bersama orang-orang yang disebut pemungut cukai. Lalu para ahli Taurat yang melihat ini, mereka sangat marah sekali. Mereka berkata, mengapa Yesus makan bersama orang-orang pemungut cukai yang dicap sebagai orang-orang berdosa pada waktu itu. Saudaraku, inilah yang dikatakan Yesus di dalam firman Tuhan hari ini, bahwa keselamatan itu bukan hanya ditujukan kepada Israel saja, tetapi keselamatan itu harus sampai kepada semua bangsa. Yesus berkata bahwa anak manusia, Yesus datang bukan untuk orang-orang benar, tetapi memanggil orang-orang berdosa. Dia menganalogikan bahwa seorang tabib, seorang dokter tidak perlu kepada orang yang sehat, tetapi dia dibutuhkan oleh orang-orang yang sakit. Saudaraku, demikian Yesus menerangkan kerajaan surga di dunia ini, bahwa misi kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk mencari orang-orang yang sesat, mencari orang-orang berdosa, dan membawa mereka kepada keselamatan itu. Sehingga dalam kehidupan kita, ketika kita membaca ayat ini, seharusnya manusia harus menyadari dirinya bahwa di hadapan Tuhan tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang kudus di hadapan Tuhan. Tetapi kita, saudara-saudaraku, adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Kristus, yang dikuduskan di dalam Kristus. Dari diri kita sendiri, dari pikiran kita sendiri, dari kehendak kita sendiri, kita adalah orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi Kristus datang memanggil orang berdosa, menyelamatkan orang berdosa, seperti seorang yang sakit yang membutuhkan seorang tabib. Demikian orang berdosa membutuhkan keselamatan yang daripada Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita umat yang telah dikuduskan Tuhan. Bersukacitalah kita orang berdosa yang telah dipanggil pulang oleh Kristus, supaya manusia tidak mati di dalam keberdosaannya. Sebab kitab Roma pasal 6 berkata, upah dosa ialah maut. Setiap orang yang berdosa, upahnya adalah kematian. Tetapi di dalam Kristus kita adalah orang-orang berdosa yang telah dipulihkan, diselamatkan, dan dibawa kembali ke hadapan Allah, supaya kita layak menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Saudaraku, sukacita yang seperti ini seharusnya harus ada pada diri kita setiap hari, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Oleh sebab itu, setiap kita yang telah menerima pembenaran itu, menerima keselamatan itu, maka tugas kita sekarang adalah bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh dalam praktek hidup kita sehari-hari, baik dalam keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di gereja, di masyarakat, dimanapun kita berada. Mari kita mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Sebab orang yang telah diselamatkan itu, mereka seharusnya menunjukkan jati diri mereka sebagai orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melanjutkan pekerjaan kita hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan kita meyakini bahwa pembenaran Kristus dalam diri kita akan membawa kita, menyemangati kita ke depan, bekerja lebih baik, bekerja lebih giat, dan semoga pekerjaan kita hari ini Tuhan berkati
membawa berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Semoga amanginang saudaraku yang sakit dimanapun kita berada, Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kesembuhan, dan Bapak Ibu yang mungkin mengalami kelemahan fisik, Tuhan berikan kekuatan dalam hidup ini untuk boleh melihat ke depan bahwa Tuhan merancang sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita hari ini dalam setiap aktivitas kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah membenarkan kami, menguduskan kami, menyelamatkan kami di dalam Kristus yang telah hadir ke dunia ini, supaya kami diselamatkan, supaya hidup kami dipulihkan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Berkati kami hari ini ya Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami, berkati kami dalam setiap langkah kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.